Muhammad Halil Rahman. Saya Reza Resulat Mawliyati. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1 dari bab pertambahan. Pada soal nomor 1 ini yaitu eksperimen yang ditunjukkan di bawah ini selesai. Apa yang dapat Anda simpulkan dari hasil tersebut? Di sini kita bisa lihat bahwa pada ketiga percobaan tersebut bibit, suhu, dan cahaya yang digunakan yaitu sama. Yang berbeda adalah air. Pada percobaan pertama, air yang digunakan itu 90 mili dan bibit yang dihasilkan itu 16. Pada percobaan kedua dengan air 50 mili, bibit yang dihasilkan 12. Dan pada percobaan ketiga dengan air 10 mili, tidak ada bibit yang tumbuh. Jadi jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 1 itu benih C dan kecambah dengan lebih banyak air. Untuk yang kedua, seorang petani, soalnya kan seorang petani berusaha menanam tomat di bawah musim semi. Nah, dia itu katanya menanam di bawah ruangan di tanah yang menambahkan airnya setiap hari. Juga beberapa minggu kemudian tidak ada yang terjadi. Nah, apa yang paling penting dilakukan bagi tidak berpendapat untuk misalnya penjelasan dari saya dari kelompok kami adalah A, jadi saya karena kan paling mungkin menjawab penyebab benih tomat itu tidak berkecambah adalah karena dari cahaya. Tanaman tomat juga kan membutuhkan kayak cahaya matahari gitu ya, yang cukup cukup untuk proses fotosintesis tadi itu dan juga pertumbuhannya. Nah, dengan surah ini pada awal musim semi biasanya kan itu masih memungkinkan masih dingin gitu, kurang cahaya, kurang matahari, dan dapat juga menakib kemampuan benih yang tambahnya. Lalu meskipun petani menanamkan air setiap hari, tanaman tetap membutuhkan cahaya. Nah, jadi yang mencukupi tumbuhnya dengan baik. Dan tidak ada cahaya, yang pasti benih mungkin tidak dapat bercambah atau tumbuh secara optimal. Yang nomor 3, eksperimen terkontrol yang ditampilkan di sini akan segera dimulai. Variabel mana yang akan diuji? Bisa dilihat dari gambar bahwa lampu itu sama menyala tiga-tiganya dan air 20 mili semuanya sama. Benih juga sama, benih A semuanya. Hanya saja suhunya berbeda. Ada yang 8 derajat Celcius, ada 16 derajat Celcius dan 32 derajat Celcius. Maka eksperimen terkontrol yang ditampilkan di sini variabelnya yang akan diuji adalah panas. Yang nomor 4, eksperimen di bawah ini belum dimulai. Ini dimaksudkan untuk menguji bagaimana cahaya mempengaruhi perkecambahan biji. Apa yang perlu diperbaiki agar menjadi tes yang adil atau eksperimen terkontrol? Pilihannya ada gunakan jumlah cahaya yang sama untuk 3 baki, yang B gunakan jenis yang sama di ketiga baki, yang C ubah panas menjadi tinggi di bawah 3 baki, yang terakhir gunakan 3 jumlah air dan panas yang berbeda untuk 3 baki. Bisa ini jawabannya adalah yang B, gunakan jenis benih yang sama di ketiga baki, karena eksperimen tidak akan menjadi tes yang adil kecuali hanya ada satu variabel yang akan diuji. Nah, yang di sini ada benihnya yang berbeda-beda, maka jawabannya gunakan jenis benih yang sama di ketiga baki. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5. Soal nomor 5 ini manakah dari pernyataan ini yang benar? Pada pernyataan yang A, semua benih membutuhkan cahaya untuk berkecambah. Pernyataan ini kurang tepat karena setelah dilakukan percobaan, tidak semua benih membutuhkan cahaya untuk berkecambah. Pada benih A dan B, walaupun tidak ada cahaya, benih masih dapat tumbuh. Cahaya tidak berpengaruh hanya pada benih C. Pernyataan kedua, semua benih membutuhkan air untuk berkecambah. Pernyataan ini tepat. Dalam kondisi yang tepat, perkecambahan dimulai ketika air terserap ke dalam benih, yang akhirnya menyebabkan kulit sebuah benih yang keras pecah. Itu mengakhiri fase dorman. Fase dorman yaitu kondisi kering atau hidup tetapi tidak aktif. Jadi, jika tidak diberikan air pada benih A dan B dan C, maka benih tidak akan bisa aktif dan tidak akan terjadi perkecambahan dan proses selanjutnya. Pada pernyataan ketiga, semua biji terkecambah paling baik pada seluruh biji. Pernyataan ini juga kurang tepat. Setelah dilakukan percobaan, pada benih A suhu yang paling baik adalah 16
magnesium. Dan bibit C tumbuh baik pada suhu 74 derajat Celcius. Jadi suhu yang paling baik untuk perkecambahan tiga bibit tersebut berbeda-beda, tidak selalu pada suhu tinggi. Dan pernyataan terakhir yaitu pernyataan yang B, semua hal di atas benar. Pernyataan ini tidak tepat karena berdasar pernyataan A, B, dan C, pernyataan yang tepat untuk menjawab soal nomor 5 adalah pernyataan yang B, sedangkan pernyataan A dan C salah. Maka pernyataan yang D ini juga tidak tepat. Nomor 1, di sini ada gambar yaitu menunjukkan tongkat kecil. Apa sih yang dibutuhkan tunas ini untuk tumbuh menjadi tanaman yang sehat? Di sini ada percobaan hanya dengan tumbuh saja tanpa dengan cahaya dan air. Terbukti di sini toge tersebut tidak tumbuh sama sekali. Dan yang kedua, hanya dengan air saja tanpa ada cahaya dan tanpa ada pupuk. Terbukti di sini tumbuh tapi tidak berkembang. Dan yang ketiga, ada dengan cahaya saja tanpa dengan air, tanpa dengan pupuk. Di sini juga tidak tumbuh sama sekali. Dan yang terakhir, di sini ada cahaya dan ada air. Dan terbukti bahwa ketika kita menanam kecil dengan cahaya dan air itu bisa dapat tumbuh dan berkembang. Jadi jawabannya itu cahaya dan air. Pertanyaan nomor 2, manakah dari tanaman berikut yang paling mungkin tumbuh dalam kegelapan? Tanaman membutuhkan cahaya untuk tumbuh. Jika tanaman tumbuh dalam kegelapan, maka tanaman akan kekurangan pigmen hijau. Maka tanaman yang tumbuh dalam kegelapan akan berwarna abu-abu seperti pada gambar yang B. Yang B terlihat kan gambarnya abu-abu. Jadi tanaman itulah yang tumbuh dalam kegelapan. Di sini pertanyaannya seorang siswa ingin mengetahui pengaruh jenis tanah terhadap pertumbuhan tanaman. Dia menyiapkan 4 pot seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Bagaimana percobaan ini dapat ditingkatkan? Nah, yang diuji coba di sini adalah pengaruh jenis tanah. Sementara yang diuji cobanya, komponen yang diuji cobanya yaitu cahaya, biji yang berbeda, cahaya yang berbeda-beda, dan air yang berbeda-beda. Nah, ini tidak dapat menjalankan percobaan seperti itu kalau komponen-komponennya seperti itu. Untuk menjalankan percobaan tersebut, satu-satunya variabel yang harus berbeda dalam percobaan ini adalah tanahnya. Setiap pot harus memiliki jenis tanaman yang sama dan harus diberi juga cahaya dan air yang sama. Sementara yang berbeda itu cukup tanahnya saja. Jadi jawabannya adalah yang B. Keempat pot harus memiliki jenis benih yang sama, jenis jumlah cahaya yang sama, dan jumlah air yang sama. Di sini ada nomor 4, yaitu pertanyaannya ada pot A dan pot B. Keduanya memiliki tanah biasa, biji kacang, dan jumlah cahaya yang sama. Kunci B menerima lebih banyak air daripada pot A. Setelah 20 hari, tanaman diukur. Berdasarkan dasar tersebut, apakah kesimpulan yang benar? Nah, kita uji pot A hanya airnya hanya 20 mili saja, dan pot B yaitu 60 mili, dan cahayanya sama dengan 3 lampu. Dan terbukti tumbuhan A hanya tumbuh dengan tingginya 33,5 cm dan masanya yaitu cuma 3 gram. Dan yang pot B tumbuhnya 46,7 cm dan masanya yaitu 7 gram. Dan di sini terbukti bahwa air sangat mempengaruhi masa dan tinggi pertumbuhan. Di sini untuk nomor 5, pertanyaannya yaitu dosen melakukan eksperimen untuk menguji efek cahaya pada tanaman tomat. Hasil percobaannya ditunjukkan di bawah ini. Apa kesimpulan terbaik yang bisa dibuat dari percobaan ini? Bisa dilihat dari ketiga gambar pot tomat tersebut, ada yang cahayanya redup, ada yang hanya 2 lampu saja, dan ada yang terang, yaitu 3 lampu. Bisa disimpulkan bahwa tomat yang disinari oleh 3 lampu itu lebih pendek daripada pohon tomat yang 2 lampu dan 1 lampu saja, tapi
semakin banyak cahaya yang didapat oleh tumbuhan, maka akan semakin bagus pertumbuhannya. Jadi bisa disimpulkan jawabannya yaitu C. Tanaman tomat yang tumbuh pada cahaya terang akan lebih pendek, tetapi memiliki masa yang lebih banyak daripada tanaman tomat yang tumbuh pada cahaya redup.